Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim alimul hafil kutiba yaqulu al-akhir wa la nadahi. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita waktu kita umur kita selalu dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hari ini insya Allah penyempurnaan tentang pemahaman makulul makna atau yang disebut amrun ta'budiyun. Logika kita harus bermain di sini. Kalau amrun ta'budiyun, logika kita tidak berfungsi. Contoh amrun ta'budiyun seperti tentang keimanan. Semua iman percaya kepada Allah, percaya kepada para nabi dan rasul, percaya kepada para malaikat, percaya kepada kitab suci, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada Allah dan Qadar. Itu semua adalah amrun ta'budiyun. Arti amrun ta'budiyun, kita beriman. Tidak bisa iman itu diukur oleh akal. Iman itu tidak bisa diukur pakai logika. Kalau iman diukur pakai logika, anak-anak itu kayaknya jadi orientalis, kayaknya jadi liberal. Nah itu, dan dia akan jadi alat untuk merusak ajaran Islam itu sendiri. Maka muncul nanti ada pemikiran Quran sudah tidak relevan, Quran perlu direnovasi, Quran perlu direvisi, semua Quran. Dan dia tidak menyadari apa Quran perlu direvisi. Pemikiran yang berbahaya karena dia tidak memahami apa yang dimaksud amrun ta'budiyun. Coba belajar pemikiran bagaimana pemikiran Syekh Umar Al-Badani, bagaimana pemikiran Syekh Yasin Al-Badani, bagaimana pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Badani, bagaimana pemikiran Imam Al-Ghazali, bagaimana pemikiran Abu Malik Al-Juwaini, bagaimana pemikiran para aulia, para ulama di masa itu. Dan kita ada, tapi dari dibaca Google. Nah kembali ketika kita belajar, ini masih amrun ta'budiyun atau yang disebut makulul makna. Logika kita harus kita fungsikan. Pengajian minggu ini kita membicarakan bahwa zaman sahabat pun para sahabat tidak melakukan yang tidak dilakukan dulu. Karena kejadian selalu terjadi, kasus Umar. Ini satu bukti jangan terpengaruh dengan kata-kata. Jangan melakukan yang tidak dilakukan Rasulullah. Apa yang kita melakukan yang tidak dilakukan Rasulullah? Lebih ketika Nabi Rasulullah itu adalah pembohongan publik. Kata-kata itu. Dan orang awam tak mengenal semua itu. Apapun yang dilakukan Rasulullah itu yang kita lakukan. Jangan melakukan yang tidak dilakukan Rasulullah. Apakah agama Islam ini tidak sempurna? Rasulullah sudah jelas. Rasulullah yang jelas. Kita harus kembali bagaimana yang dilakukan Rasulullah. Lalu dimunculkannya menyerang. Maulid tidak ada zaman Nabi, Tahlil tidak ada zaman Nabi, Maulid tidak ada zaman Nabi. Apa yang kita melakukan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah? Mengikuti ulama yang tidak ulama dari Rasulullah. Mengaji dalam kambingan, apalagi mengaji dalam sapian. Nah makanya ini namanya amrun ta'budiyun. Logika kita harus kita mainkan. Zaman sahabat sudah dulu menceritakan ini secara ringkas. Setelah ini selesai kita menunjukkan kita fokus kita lagi. Karena membahas makulul makna dalam kitab ini atau amrun ta'budiyun tidak bisa sekejap, banyak pembahasan yang perlu dijelaskan. Tapi itu pun Pak Ibu perlu ringkas. Kalau kita rincikan 3 bulan sudah selesai.
oleh pembukuan Al-Quran. Enggak ada hadis Nabi yang membukukan Quran. Enggak ada perintah langsung dari Rasulullah Quran dibuka. Karena zaman sahabat Quran hafal Quran, di zaman Rasulullah Quran hafal Quran semua. Enggak ada pembukuan Quran zaman Nabi. Ada catatan-catatan Quran masing-masing menjaga hafalannya. Ada yang mencatat hafalannya di kelapa kurma, ada yang mencatat hafalannya di tulang belulang, ada yang mencatat hafalannya di batu-batuan, ada yang mencatat Quran hafalannya di daun-daunan. Menurut dia memelihara hafalannya. Seiring waktu Rasulullah wafat bermunculan Nabi-Nabi Rasul. Sayyidina Abu Bakar memerintahkan kita menumpas Nabi-Nabi Rasul, kita menumpas ingkar zakat. Banyak orang yang menguji Nabi di zaman Sayyidina Abu Bakar. Dia tidak membaca dan Nabi yang mati tidak ada lagi Nabi setelah Abu Bakar Rasulullah. Itu Rasulullah sampaikan ketika wasiat selesai memimpin haji wada, haji perpisahan. Baru Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah tumpas Nabi-Nabi Rasul. Perang namanya perang Yamamah. 70 penghafal Quran meninggal dunia. Karena para sahabat rata-rata hafal Quran. Zaman itu zaman yang luar biasa Bapak Ibu. Penghafal Quran banyak tidak. Umar bin Khattab dengan ilham, bukan wahyu. Kalau wahyu itu lebih tinggi. Berpikir Umar bin Khattab ngomong kepada Sayyidina Abu Bakar, kumpulkan Quran. Kita bisa Al-Quran yang dikumpulkan. Bagaimana generasi setelah kita? Kata Sayyidina Abu Bakar, tidak. Kata Sayyidina Umar, nikmatul bid'atu hadhihi. Ini bid'ah yang baik. Nah, ya sudah selesai. Jangan kita pengaruh sama bid'ah itu sesat. Ada bid'ah itu yang baik ada. Dia hendakkan melemahkan orang lain. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Kullu dhalatin bid'ah. Kullu dhalatin apa? Kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat itu masuk neraka. Kamu bagaimana ini? Setiap bid'ah sesat. Setiap yang sesat masuk neraka. Apa yang kita melakukan yang tidak dilakukan Rasulullah? Bid'ah apa? Bid'ah itu yang tidak dilakukan Rasulullah. Nah, yang ngomong masih seperti itu. Bid'ah itu yang tidak dilakukan Rasulullah. Makanya ini jadi, gimana kita tahu ini yang dilakukan Rasulullah, ini yang tidak dilakukan Rasulullah? Gimana kita tahu coba? Sedangkan kita hidup di zaman Rasulullah. Itu pertanyaan ini. Lomba ayo ulang adik-adik. Itu aja pertanyaannya. Setiap kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat masuk neraka. Apa arti bid'ah? Yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, yang tidak pernah dilakukan sahabat. Nanti ulang. Panjang ulang definisinya ubah. Berarti apapun yang tidak dilakukan Rasul itu bid'ah. Berarti apa yang kita lakukan tidak dilakukan Rasul itu bid'ah dan sesat. Berarti setiap yang kita lakukan yang tidak dilakukan Rasul bid'ah dan sesat. Ini mana? Contohnya apa Pak? Maulid ada di zaman Nabi. Dalil ada di zaman Nabi. Murad ada di zaman Nabi. Nyimak nyerah menang hadas pemahamannya. Gimana aja? Kalau HP itu kan dunia. Oh, bagian ada bid'ah dunia, ada bid'ah agama. Kita bagi dua sebelum tidak. Kita masalah bid'ah agama Pak, bukan masalah HP. HP yang ada di zaman Rasulullah, pesawat yang ada di zaman Rasulullah, bukan masalah itu. Kita masalah dunia, kita bicara masalah agama. Kalau kita masalah agama, bagaimana orang tahu semuanya? Mana ada hadisnya? Bawa semuanya. Itu guru dia karena dia apa namanya asal urat. Jadi guru asal urat guru ini tidak. Ada jawab gitu. Ada jawab gitu. Berarti orang asal urat boleh melakukan tidak? Iya. Nah, berarti ada pengecualian itu. Bukan lagi secara umum setiap bid'ah sesat.
berarti ada bid'ah atau sesat. Karena kita tadi ngomong ada pengecualian. Seperti orang samurai, ada mau tahu berjalan, maka semakin musibah. Ada masih manusia musibah. Karena manusia itu udah dipakai betul. Katalah dia. Asam urat bid'ah, karena Nabi tidak pernah asam urat. Siapa asam urat di sini? Bagaimana istilah itu sahih antara Safa dan Marwah? Sudah mulai. Bagaimana tingkatan sahih? Berapa tingkat? Bisa langsung dia bertingkat. Bagaimana menurut semua? Berapa tingkat? Kajian gue itu ibadah semua. Bagaimana tuh pohon di Arafah? Pohon apa tuh? Coba. Satu lah. Itu pohon apa lah? Berapa Soeharto? Soeharto. Berapa Soeharto kalau? Soeharto kan? Pohon itu zaman Pak Soeharto. Bentuknya lah Pak Soeharto sih lah. Adalah pohon itu zaman Rasulullah. Zaman kai ulut. Waktu berhaji 6 bulan pulang pergi 3 bulan pulang 3 bulan pulang 6 bulan. Pohon tuh ada dari panasnya luar biasa. Dasar muncul padang aroma, suasana pada masyarakat terasa memenuhi pohon nyaman dua. Apa ini semua itu dari sebelum semua? Ya Pak. Pengeras suara ini pengeras suara. Ayo kalau jadi imam maka lagi surah saja deh. Ada pakai pengeras suara. Zaman Nabi ada pengeras suara. Ada juga. Ayo ulang hari-hari maka ini ada pakai pengeras suara. Ada pernah bagi masih ceramah pakai pengeras suara. Ada pakai pengaman nih dari pakai pengaman maksudnya lain. Ada pakai pengaman. Coba maksudnya pas itu. Meringkek tau lah biar tarik nyetok terus ceramah nyetok biar karena bibir nyetok meringkek tarik untuk ceramah selesai tunggu maaf guru dia apa bibir yang biru setelah haji biru bibir karena setelah tadi bibir biru di ramai gue salahnya mereka percaya silakan bibir dia anak harus biru bibir oh kenapa ini ada bapak beli ke rumah hah kenapa tuh bibir biru cuman dong mikrofon ayo kemudian nggak bisa kita pakai gue. Kalau kita mau mengamalkan agama harus seperti zaman Rasulullah. Berarti di luar zaman Rasulullah agama ini ada nggak pernah bohong. Tolak ukurnya pandangan agama bertentangan nggak dengan pandangan agama. Karena agama Islam ini berkembang terus kemana-mana bukan merubah ajaran Islam, tapi sesuai keadaan Islam menyelesaikan keadaan itu. Wali-wali semua datang ke Jawa lalu memahami budaya, akhirnya wali semua ahli wayang dengan budaya menyediakan waktu dan cara yang di rumah pernah Rasulullah berdakwah dengan wayang. Bid'ah itu bid'ah sesat. Nah, hati-hati. Siapa bapak ibu pahaman itu salah wahabi. Pahaman itu belum sampai ijazah. Itu pahaman salah wahabi itu. Nah, kalau kita kadang memahami sejarah gaya
Zaman Sayyidina Umar terjadi sembahyang tarawih berjamaah tidak dilakukan oleh Rasulullah. Begitu Umar bin Khattab sudah melakukan yang tidak dilakukan Rasulullah. Apakah Sayyidina Umar bin Khattab melakukan bid'ah? Tidak. Tapi apa sesat? Tidak. Sayyidina Utsman bin Affan sempurna Al-Quran 30 juz dibukukan, disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Apakah Sayyidina Utsman melakukan yang tidak dilakukan Rasulullah? Iya. Apakah bid'ah? Iya. Apakah sesat? Tidak. Sayyidina Ali karramallahu wajhah meletakkan pertama tentang pemahaman ilmu gramatika Arab. Nahwu, sharaf, balaghah, mantiq, arud, ushul fiqh, ushul hadis, cara memahami ilmu. Ilmu fikih ini kalau kada menguasai ilmu ushul fikih bahaya. Belajar ilmu tauhid kalau kada menguasai ilmu mantiq berbahaya pahaman tauhidnya. Kalau dia belajar ilmu fikih kada menguasai ushul fikih bahaya pahaman fikihnya. Apabila dia membaca Quran kada belajar tajwid bahaya bacaannya itu. Bahaya semua. Ada ilmu pendukung untuk kekuatan ilmu itu. Kemudian selesai. Nah, kita teruskan lagi. Zaman sahabat selesai. Kemudian zaman Imam Bukhari. Setelah zaman sahabat buat zaman Raja Umar yang disebut tabi'in. Rasulullah, sahabat, juga sahabat tabi'in. Imam Hanafi membukukan fikih. Beliau dikenal dengan ahlul ra'i, dengan pemikirannya. Imam Hanafi berada di Basra, Irak. Daerah sangat panas. Lalu Imam Hanafi membukukan kitab fikih, ada namanya Mazhab Hanafi di daerah Irak sana, Timur Tengah. Hati-hati yang sekolah di Timur Tengah, bukan akuan Mazhab Syafi'i, mudik ke Indonesia, beli mana? Di mana bumi dipijak? Di situ langit dijunjung. Nah, keluar negeri ini sekolah kuat dulu Rahmat bilang negeri bawah. Ini dari Muhammad bingung umat. Lalu Imam Hanafi mewajibkan membasuh sebijian kepala. Karena mengambil ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ini menghafal Al-Quran, dia ahli menggali Al-Quran, dia menguasai ilmu Al-Quran. Ini Imam Hanafi ahli hadis, dia banyak hafal hadis, menggali lalu dia merumuskan cara memahami Quran, muncullah mazhab Hanafi. Kebetulan Imam Hanafi di daerah Basra, daerah panas. Lalu Imam Hanafi mewajibkan sebijian Quran, sebijian kepala, baik-baik. Wamsahu bi ru'usikum, sakulah seluruh kepala kamu, karena ru'us itu adalah jamak bagi sebijian kepala menjadi Imam Hanafi. Nah, kalau mazhab Maliki enggak, mazhab Syafi'i sebagian bukan sebijian, karena negara kita banyak mayoritas mazhab Syafi'i. Kalau kita bulan puasa, 6 bulan puasa, aku jadi ikut mazhab Hanafi aja di panas kepala. Mazhab Hanafi jangan diikuti. Ini itu yang udah sunatnya itu wajib itu sebagai kepala untuk Imam Syafi'i. Coba wajib sebijian kepala. Kayak ibu-ibu, bu, kayak papian mau sebijian kepala, hilang gue atau papian. Berat. Kita baru kayak kalau sebijian kepala. Boleh yakin lah bahwa dua naga ini semuanya. Ada lagi naga ini. Bikin kepala, kopiah lagi, pilihan memang. Daerah kita daerah tropis, di mana bukan daerah panas. Hanya ibu-ibu mau lapor lagi kirim ke bukan pergi ke daerah mana dia di satu daerah Afrika, bumi ini banyak kubukannya itu, kali dicari kubukan.
dunia bisa menembus lapar. Ini enak di Kalimantan, kok enak di sini. Jadi membanding. Dia paling cembeng. Mungkin kita di sini terkena 1000 sungai banjir. Hanafi. Siapa yang bermadzhab Hanafi ikuti bujur-bujur paman Hanafi. Imam Hanafi wajib witir. Sembahyang itu 6 waktu Imam Hanafi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tetap witir satu wajib. Ada kan? Nah, ikut madzhab Hanafi di sini. Witir wajib. Jangan berzakat fitrah, dia pakai duit mahal tuh. Siapa yang berzakat fitrah pakai duit berapa jumlah duitnya? 50.000 harus berapa tahun dia berzakat fitrah sama itu pulang gara-gara tanggung paman fikihnya. Ada sama fitrah pakai duit. Kita coba zaman Nabi, tapi berapa gram zaman Nabi duitnya? Buka kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh Syekh Wahab Al-Azwaili 10 jilid. Bukan kitabnya. Kami belajar di Ma'at membahas masalah rangka itu. Mazhab Hanafi 3,8 kg kurma. Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali 2,8 pemakan. 2,8 2 kilo 8 ton beras. Iya namanya sagantang fitrah 3 liter soalnya. Mazhab Hanafi 3,8 kg kurma. 3,8 kg kurma. Sakingnya berapa kurma? Mas sadang aja jangan najwa. Berapa? Kilo. Mengukur lebih berapa Pak? Sekalinya berapa? 60.000 sekilo. 3 kilo berapa? Tambah 8 on 3,8 kilogram. Berapa duitnya? Kurang lebih berapa? 200. Anggaplah 60.000 sekilo. Kalau 3 kilo berapa? Berarti 180.000 kan? Tambah 8 on, anggaplah totalan 4 kilo. Berapa? Nah, selama ini pun bisa kita pakai duit berapa? Makanya hadir-hadir jangan mengotak-atik pahaman di luar mayoritas. Itu kelampaian kurang apa alimnya bermadzhab Syafi'i mengarang kita suruhan kerajaan Banjar. Yang bahagia kalau kita mengikuti pahaman orang Bahari itu ada beres. Berapa kita di luar pahaman mazhab kita, bukan mengeritik mazhab lain, bukan ada mazhab, tapi pahaman kita aja belum beres. Mazhab Syafi'i juga beres. Nabi mazhab itu nanti para ulama itu aku tidak bertanggung jawab di akhirat. Kenapa? Kau tinggalnya mazhab bingung. Diberi makan obat tuh. Resip dokter boleh dimakan, resip dokter gagal dimakan dua, resip dokter terang dimakan dua, resip dokter terang dimakan dua, makan semuanya. Semua dibeli lagi. Mati. Betul dokter. Nah itu tuh masalahnya. Nah kemudian Pak Ibu Maliki, Imam Malik di Madinah. Wafat Imam Hanafi, muncul Imam Malik. Wafat Imam Hanafi, lahir Imam Syafi'i. Naik daun Imam Malik, anaknya Imam Malik ini naik. Ini ulama jadi terbaik. Ini naik sesuai masanya. Ada mau anak viral aja. Ya jadi mau kufur Malik. Melihat dari mana ini orang kan. Tapi tercatat dalam sejarah. Dia mendustui umatnya Rasulullah.
Nah terus Imam Malik ahli hadis karena di Madinah banyak ahli hadis. Lalu Imam Malik membukukan kitab namanya Muwatta, kumpulan hadis yang berhubungan dengan hukum. Kalian tahu Imam Hanafi itu ulama besar, wudhu isya kalau dipakai sampai subuh. Ada kan hadir wudhu isya kalau dipakai sampai subuh? Raum boleh subuh urut. Mereka bakal kan diambil ada guring ada. Nah ini jadi perlu kita ada punya namanya Hanafi. Kemudian Imam Malik terkenal ahli hadis. Tiap malam diterangkan oleh Rasulullah hadis yang dibukukan oleh Imam Malik. Makamnya di bagian apabila dia masuk ke bagian ada kuburan dua, itu Imam Malik, sampingnya itu Imam Nafi, gurunya Imam Malik. Imam Nafi berguru dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar berguru dengan Rasulullah. Untuk yang kalau menyempatkan diri ke bagian itu subuh sama asal Bukhari. Banyak lagi yang masuk pintu bagian itu ada makam tuh ganal dua, kuburan kedua, bagiannya disusun gitu. Itu makam Imam Malik sama Imam Nafi kayak gurunya. Kemudian Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Imam Nafi gurunya Imam Malik. Imam Hanafi berguru dengan Hasan al-Basri. Hasan al-Basri muridnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menantunya Rasulullah. Nah, lalu orang lain ini kita ikuti Rasulullah, yang kita mengikuti ulama. Kita ikuti ulama. Ini kita main logika teruslah. Ini logika teruslah. Imam Malik berguru dengan Imam Nafi. Imam Nafi berguru dengan Abdul bin Umar. Abdul bin Umar berguru dengan Rasulullah. Imam Hanafi berguru dengan Imam Hasan al-Basri. Hasan al-Basri berguru dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali langsung kepada Rasulullah. Menurut ilmu itu tidak ada bapak ibu perselisihan pendapat yang saling mengklaim paling benar. Ulama dari perselisihan pendapat saling menyempurnakan, saling melengkapi. Jangan ada perselisihan pendapat antara para ulama. Aku ngomong ayo Bapak Ibu, jemaah Rasulullah ada beras lah, makan beras kan Rasul, bisa kita makan apa? Dan itu sedang kita pakai beras. Nah di situ perbedaannya. Imam Hanafi beliau mengatakan mengambil hadis Nabi kurma. Imam Syafi'i makan. Nah mudah ada bagian kurma, anak musuh. Nabi makan kurma apa? Kurma sehari. Dia beli kurma biasa, mata murah. Makan kurma sehari. Anak bisa pakai kurma dari Nabi. Kurma nang tunjuk di bawah itu pakai pasir itu beli. Sama juga makan garis bonus, ya kita bawa garis dulu. Itu tentunya tuh akhirnya tuh Bapak terus. Nah, Imam Malik Rasulullah selalu menjelaskan itu hadis. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Imam Syafi'i paling muda jadi muridnya Imam Malik. Supaya tahu ya. Imam Bukhari belum lagi itu di bawah lagi. Hadis Bukhari, hadis Muslim, Ibnu Majah, Abi Dawud, Nasai, Tirmidzi itu di bawah mazhab. Sudah kalian tahu pembukuan hadis belum, pembukuan Quran sudah di zaman sahabat. Quran dihafal oleh para sahabat. Lalu Quran dihafal oleh Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Digali apapun yang tersirat dari ayat yang tersurat muncul mazhab Hanafi. Jika ada masalah dengan mazhab Maliki, tetapi Hanafi mazhabnya banyak di daerah Iraq. Mazhab Hanaf atau Maliki banyak daerah Madinah.
Nah, betul. Maka itu Madinah itu Bapak Ibu kalau panas sekarang ya. Kalau dingin benar, kalau dingin benar musim. Kalau di Indonesia panas benar. Nah, kalau dingin, untungnya dari Indonesia. Nah, terus lalu Imam Malik kita Muwatta itu dihafal oleh Imam Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i sudah menguasai mazhab Maliki karena Imam Malik guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta itu baru berguru dengan Imam Malik. Sebelum berguru menghafal Imam Syafi'i. Aku lagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tersirat langsung apa? Apa itu bisikin. Tersirat langsung apa? Kita menjadi hilang. Itu baru ada permohonan ini. Anak langsung ke Rasulullah. Ada yang ikuti mazhab Syafi'i ya. Pengen hidup di Indonesia, pengen hidup di Kalimantan Selatan. Kenapa? Maka pengen sampai ke Rasulullah langsung. Kita enggak sejaman dengan Rasulullah. Terus Imam Syafi'i diakui oleh Imam Malik di pemuda Syarul Azim. Kau akan menjadi ulama besar nanti. Dipuji oleh gurunya sebelum menjadi ulama besar. Kemudian Imam Syafi'i diizini oleh gurunya Imam Malik 15 tahun menjadi ulama besar. Baru umurnya 15 tahun sudah menjadi ahli fatwa ulama besar. 7 tahun hafal Al-Quran. Ayo 7 tahun 10 tahun hafal Muwatta Imam Malik. 15 tahun jadi ulama besar. 15 tahun dia umurnya. Belum 15 tahun masih menggagas dengan kalimat. Ulama besar Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i Imam Hambali. Lihat Imam Syafi'i, jangan ragu-ragu dengan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki. Mazhab Maliki dikuasai oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali. Imam Syafi'i mempelajari mazhab Hanafi dengan Imam Syaibani. Imam Syaibani muridnya Imam Hanafi. Berarti Imam Syafi'i menguasai semuanya. Wali-wali semua bermadzhab Syafi'i. Syekhul Khalif Bahar bermadzhab Syafi'i. Hasyim Asy'ari bermadzhab Syafi'i. Imam Bukhari bermadzhab Syafi'i. Sampai ulama-ulama besar seluruh dunia rata-rata negara rata-rata di dunia banyak bermadzhab Syafi'i. Abdullah bermadzhab Syafi'i. Mesir bermadzhab Syafi'i. Indonesia mau bingung dia mazhab dari kamus. Terus lagi urut saya di Indonesia bukan main Indonesia, urut ada urut kita semua di Indonesia. Tapi kalau dokter satu di MUI ngomong kalau sore sasar, atau salah. Nah, lalu mazhab Imam Syafi'i terkenal dengan hal risalah. Risalah itu merupakan usul fikih, cara mengupas hukum supaya jangan sembarangan memahami hukum. Betul. Imam Malik terkenal dengan kitab Muwatta itu kitab hadis. Imam Hambali terkenal dengan musnadnya, musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Itu alimnya orang. Imam Syafi'i wali abdal. Menguasai fikih, menonjol pada menguasai tauhid dan tasawuf juga. Dia menonjol fikih. Menonjol. Kemudian di bawahnya lagi Imam Bukhari muncul lalu mengumpulkan hadis-hadis. Lalu Imam Bukhari mendengar di suatu kampung itu ada guru hadis. Nah, Imam Bukhari cara berguru lalu berangkat ke kampung itu. Nah, orang yang mencari hadis. Oh, ada ulama ahli hadis. Aku hendak menyalin hafalan ini. Orang-orang yang itu.
Ada yang direkam, ada yang direkam lah. Minang hati-hati ini maaf tua-tua nih. Yang dari sekolah ada aja uang kami kayu mulai uang tua-tua mulai itu kalau dibuburi kan tulisannya. Ini ada tua-tua nih. Ini mulai itu mulai turun tua-tua mulai mana mulai ini biar mana ini biar nih biar mana mulai tulisan orang berhari dulu kisah baik dulu kita menemui itu dicatat, dihafal, dihapus begitu lah mulai karena itu ada fotokopi yang begitu dicatat dihafal sudah dihafal hapus begitu di sini nah iyalah orang bertakwa saking pintar orang ini orang bahari pintar lagi orang bahari pintar orang bahari bujur pintar orang ini mau ditarik gue juga lihat deh orang-orang tahu bahari ini jadi ngomongin lain belum kita ada kita ulah sistem fotokopi kalau tangannya kadang-kadang lagi orang baik rajin mengamalkan tulisan itu bagus wajah ini kayak kerajaan ayam ada tangan di berputar itu orang dari apa itu berputar itu dan orang lain makanya berputar ini untuk aku apa yang orang dari sekolah terus sebagainya itu. Lalu Imam Bukhari guru ini cara orang mengaji baik-baik karena sembarangan paham ini logika terus kita begini sampai habis nih permasalahan. Imam Bukhari mana ambil hadis dikritisi guru itu ternyata guru itu mau Qur'annya berarti aja ya barang ayam terdekat ayam barang ayam langsung diambil oleh guru itu tidak Imam Bukhari kalau ada tapi ke guru lawan guru dan mengarang putih ayam berapa kali ke mengarang putih kucing ibu-ibu dia berapa kali mengarang putih kucing jadi sini rancang ayo apa jadi nah Imam Bukhari hafalannya langsung mendapat langsung hafal Imam Bukhari Imam Syafi'i tersering hafal lalu hadis dikumpulkan oleh Imam Bukhari namanya Sahihul Bukhari muridnya Imam Bukhari namanya Imam Muslim mengikuti gurunya jejak gurunya Imam Muslim mengumpulkan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim mengumpulkan hadis namanya Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim ibunya itu hadis dulunya Sunan Ibnu Majah Abi Daud Nasai Tirmidzi itu empat orang itu dikeluarkan lagi Allah besar itu hadis tidak ada di mazhab Imam Hanafi Malik Syafi'i Hambali tapi itu hadis ada di otak buburannya Imam Malik Imam Hanafi Imam Syafi'i Imam Hambali Imam Bukhari di bawah masa mereka mau mengeluarkan hadis lalu orang ini hadis mengenai jelas apa yang kita ikut Syafi'i Imam Syafi'i itu dokter Imam Bukhari itu apoteker jelas apoteker atau dokter bagaimana? Nah, membaca hadis kalau ikut baca otaknya Imam Bukhari mengumpulkan hadis nah di otak-otak baca otak di bawahnya lagi nah lalu bermunculan imam yaitu diantaranya Imam Abu Malik Al-Juwaini gurunya Imam Ghazali itu orang lagi Imam Ghazali dikenal yang fikihnya unik komplek Imam Abu Malik Al-Juwaini punya kitab mengakui kealiman muridnya Bahrul Mudhik Allah yang murid ilmu anak apa muridku Imam Ghazali ini samudra yang tidak bertemu ya, di bawahnya lagi
lagi Imam Jalil Al-Mahali, di bawahnya lagi Imam Jalil Al-Suyuti, di bawahnya lagi lalu muncul lagi Imam Najmuddin Al-Ghaili, di bawahnya lagi muncul apa namanya guru Syekh Senar Madani, Syekh Abu Bakar Mustafa, di bawahnya lagi Syekh Senar Al-Radani, di bawahnya lagi Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajali, di bawahnya lagi Syekh Habibudin, di bawahnya lagi Syekh Nabi Umar Al-Ghazali, di bawahnya lagi Syekh Zainul As-Sukawi, di bawahnya lagi Syekh Ali Al-Makki, di bawahnya lagi Syekh Syarul Abdul Baqi, di bawahnya lagi Syekh Zainul Al-Ghazali, di bawahnya lagi guru-gurunya. Anak yang sampai mana nih? Kalau ada orang punya beda lain pahaman, jangan diikuti ilmunya ilegal. Jelas. Nah, itu mungkin bahaya buat. Lalu guru sekompor diakui ada lagi. Guru sekompor gurunya 200 guru kurang lebih. Kalian tahu nggak? Guru sekompor itu kata guru-guru bersukri. Si itu dididik guru semen mulia pamannya sekolah 2 tahun kelas 1, 2 tahun kelas 2, 2 tahun kelas 3. Ada dinaikkan, bukan karena naik, mungkin kita bisa dari naik. Akhirnya beliau merangkul dari pahaman-pahaman para ulama dan para habaib. Maka beliau mengamalkan maulid itu Alawi, mengamalkan Ratibul Hadan itu Alawi, sampai melahirkan ulama-ulama di dengan guru Sokopor belajar dengan guru Bagil melahirkan para ulama-ulama ahli sampai ke zaman kita. Apabila berbeda dengan pidato kesampaian lawan guru Sokopor itu sedikit mau jika kalah. Nah, kita teruskan. Lalu ada pahaman yang menyimpang. Insya Allah ini lebih nanti sambung. Minggu depan pahaman itu jadi muncul teman apa? Nah, insya Allah. Kenapa maka ada LDI? Kenapa maka ada MTA? Nah, tadi kan Salafi-Wahabi kan sudah 2 lagi LDI lawan MTA. Ini jadi berbeda. MTA ada LDI ada. Kalau percaya cari coba. Insya Allah mudah-mudahan kita selamat. Amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma innaka antal 'aliyyul hakim. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna as-sihhata fi taqwa wa tula umri fi husni amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan itu